Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habi Official. Di momen kali ini kita bersama Bang Aidil Kasmara, Ketua Investigasi Negara dan juga merangkap sebagai Humas LBH. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Iya, ya. Gold Dragon Trust. Ya. Gold Dragon Trust. Luar biasa. Oke. Inilah dia Bang Aidil. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang Hasan. Alhamdulillah. Nah ini kita hari ini akan membahas sebuah isu yang sedang hangat ya saat ini ya, terkait pengalokasian Rempang Galang. Bagaimana nih Bang? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan share kepada teman-teman yang lain bahwasanya kami hari ini membahas bagaimana kami sebagai masyarakat biasa menanggapi kejadian yang mana dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Rempang dan Galang ya Bang ya. Betul ya, sekali. Baik, terima kasih Bang Hasan. Sedikit yang tanggapan yang saya bisa berikan. Ya, sebelumnya mungkin sedikit banyaknya masyarakat Kota Batam khususnya sudah mengenali saya. Saya Aidil Kasmara Nasution Esa, Ketua Lembaga Investigasi Negara dan juga bergerak di bidang Lembaga Bantuan Hukum. Dan saat ini saya juga bergerak di dalam politik, itu Bang Hasan. Mengenai sedikit tanggapan yang mana Bang Hasan pertanyakan kepada saya tentang hal relokasi Rempang Galang ya. Untuk ini saya bisa memberi tanggapan sedikit, ya mungkin dalam tanggapan saya ini mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelumnya kita kan sudah tahu bagaimana kehidupan Rempang Galang dan khususnya orang Melayu di sana sudah turun menurun dari tahun 1964 lebih kurang begitu. Dan kita sudah tahu juga BP Batam berdirinya di tahun berapa gitu. Jadi bagi saya untuk relokasikan itu saya kurang setuju dengan hal itu, kurang setuju. Dikarenakan alasannya mereka di sana sudah turun menurun, anak beranak, iya, betul. Dan kehidupan mereka sehari-hari kita pun tahu nelayan dan juga ada yang berkebun. Jika direlokasikan ke tempat yang baru, bagaimana nasib untuk keseharian mereka? Betul sekali. Tentunya pemerintah harus berpikir seperti itu, Bang Hasan. Terlebih dahulu harus mengambil sikap yang bijaksana, tepat sekali, gitu, agar jangan masyarakat teraniaya di sini. Iya, begitu Bang Hasan. Mungkin tanggapan saya tentang relokasi itu ya saya kurang setuju. Okay. Jadi kurang setuju karena masyarakat Rempang Galang itu sudah tinggal menetap di sana sudah puluhan tahun ya. Bahkan udah 1 abad yang lalu lah, mulai dari nenek moyang mereka begitu lah ya. Nah ini kan terkait ke investasi nih Bang. Investasi ya. Karena investasinya besar nih. Ya bahwasanya akan dibikin perusahaan kaca terbesar kedua di dunia. Nah, ini bagaimana tanggapan atau pendapat Abang Aidil Kasmara bahwasanya pemerintah ya mengalokasikan tempat itu untuk investasi. Apakah itu sudah termasuk, atau bagaimana pandangan Bang Aidil terhadap pembangunan Kota Batam dengan investasi, khususnya perusahaan kaca yang akan dibangun di Rempang Galang? Baik, ini tanggapan saya ya Bang Hasan ya. Mengenai investasi yang akan diberikan untuk pembangunan pabrik kaca
Seharusnya di sini pemerintah lebih jeli lagi menyikapi hal itu dan lebih memahami dari sisi keuntungan dan keberanian dari investor itu memberikan modal untuk pabrik kaca ini. Kita kan sudah tahu tanah, laut, hasil bumi Indonesia ini sangat kaya. Pasir saja di Pulau Rempang itu saya rasa sudah menutup, bisa memberikan keuntungan puluhan ribu kali lipat dari modal yang diberikan investor ini. Begitu Pak Hasan. Pasir sangat bagus dan pasirnya itu juga mengandung zat kaca. Zat kaca. Jadi memang pemodal-pemodal pemain proyek ini sangat jeli, sangat antusias sekali ingin memiliki hasil dari Rempang ini, tanah Rempang, pasir Rempang ini. Belum lagi tanah bukitnya, belum lagi kayunya dan hasil-hasil bumi lainnya. Sangat menguntungkan sekali untuk investor di dalam Rempang Galang ini. Begitu Bang Hasan. Oke, baik. Ini pertanyaan ketiga nih Bang. Apakah ada keterkaitan atau tidak ini Bang di antara investor dan pembangunan Kota Batam ini? Baik. Mengenai investor dan pemerintahan Kota Batam, ini pastinya sudah ada keterkaitan Bang Hasan. Yang mana di saat ini kita lihat pembangunan Kota Batam di mana-mana, mungkin dari jalannya sudah berubah, dari sisi pembangunannya pun sudah berubah, ada yang sangat kemajuan lah. Namun di sini saya melihat juga ada sebagian segelintir dari pengusaha-pengusaha proyek-proyek ini mengambil satu sisi, kerjakan dulu, izin dan pengurusan dokumen-dokumennya nanti. Ketika ada benturan di lapangan, baru sibuk untuk mengurus dokumentasinya. Begitu juga yang mana kita tahu bahwasanya dengan perusahaan kaca saat ini. Gimana Bang Hasan? Kira-kira itu juga terkait dengan perusahaan kaca ini atau? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini seperti itu, yang masih belum jelas lagi izinnya atau bagaimana. Tapi cara untuk mendahuluinya, mengerjakannya, ya cara seperti ini. Didulukan tanpa ada dokumen-dokumen yang lengkap. Seharusnya kan ini loh bukti-buktinya, izinnya sudah ada, kepemilikannya sudah ada, notarisnya apa semuanya kan harus lengkap begitu. Pemerintah pun harus jeli di sini. Kadang begini Bang Hasan, pemimpin tidak tahu, petinggi tidak tahu, tetapi ada oknum-oknum yang bermain di sini, yang sekedar ya memuaskan kepentingan pribadi. Itu Bang Hasan. Berarti kalau menurut pandangan Abang tadi ini kan ibarat kita berbuat dulu, misalnya nih kita berzina dulu baru menikah begitu ya? Iya. Jadi orang ini seperti itu. Pas. Saya masuk sekali dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Orang ini melakukan perbuatan yang salah dulu. Berzina ya. Setelah itu baru menikah. Itu yang
kebanyakan terjadi ketika ada permasalahan. Tidak ada permasalahan, mereka ya berzina selalu, terus begitu. Itu betul pas dengan tanggapan Bang Hasan itu. Berarti kira-kira bisa sampai ke mafia tanah saat ini? Sangat bisa masuk seperti itu, dikerjakan terlebih dahulu tanpa ada dokumen-dokumen yang lengkap, tanpa ada surat izin. Mereka bangun, mereka kerup, mereka rusak. Ketika ada benturan, mereka mengatakan lagi diurus izinnya. Di sini yang membuat saya berpikir, Bang Hasan, penegak hukum kita mana? Betul. Ini semuanya harus ditindaklanjuti karena ini sangat merugikan kepada negara kita. Iya. Bukan hanya kepada negara saja, namun bisa Masyarakat juga yang merugikan masyarakat yang Efek ada di dampaknya sana. kan masyarakat juga. Betul. Seperti salah satunya di Rempang Galang. Rempang Galang, ya. Jadi mengenai hal itu saya mintalah kepada penegak hukum yang mana pengusaha-pengusaha yang melakukan proyek-proyek itu harus dokumennya lengkap. Dan harus cari tempat yang strategis ya. Strategis. Bukan di tengah pemukiman warga gitu ya. Iya, itu betul. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih. Harapan ke depan Abang itu seperti apa? Untuk daerah Rempang, saya berharap agar kepada pemerintah dan juga petinggi-petinggi untuk relokasi ini saya janganlah terjadi begitu. Dan juga untuk investasi ini lebih baik negara kita yang mengolah tanah itu, hasil bumi itu. Karena kita kan tidak buta, tidak tuli, dan kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini kaya dengan hasil-hasil bumi yang selama ini. Ya, kemana harta-harta kita itu? Iya, betul. Kemana hasil-hasil itu semuanya? Ya, mari bangkit bergabung dengan untuk investasi membuat suatu yang bermanfaat di Rempang. Iya, betul. Tidak perlu dengan negara lain, merelokasikan dan juga modal orang lain. Kita orang Indonesia bangga dengan diri kita, negara kita. Tidak ada utang ke sana ke sini, tidak ada pinjam uang dari orang lain. Nah, ini masalah pinjam uang nih. Kira-kira nih, apakah itu ada sangkutannya ke utang negara atau tidak ini kira-kira? Menurut pendapat Abang? Ya, kalau menurut saya ini ya Pak Hasan ya, pastinya sudah menuju arah ke sana. Arah ke sana. Karena Pastinya. ini perusahaan terbesar dunia yang kedua sedunia ya. Iya. Kedua di dunia. Sudah jelas Bang Hasan kalau saya prediksikan. Karena isunya seperti itu, Bang. Iya. Ya, isunya bahwasanya perusahaan kaca ini terbesar kedua di dunia. Sedangkan kalau kita melihat dari beberapa kabar berita ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 perusahaan kaca itu sudah ada di beberapa negara. Kok bisa di Indonesia ini perusahaan yang kedua gitu? Kira-kira gimana tuh? Apakah kedua tertinggi anggarannya, ya kan, investasinya, ataukah pendapatan bahasanya pendapatan per tahunnya, ataukah seperti apa kira-kira itu? Jadi begini Bang Hasan, kalau menyikapi hal itu memang sangat mungkin sekali. Sangat mungkin ya. Sangat. Bang Hasan, mungkin kita hidup di berapa ratus tahun yang lalu lah ya. Mungkin ya waktu penjajahan dulu. Iya. 79 tahun yang lalu lah. Bisa jadi 100 tahun yang lalu itu nenek moyang kita gimana ya. Itu POC datang ke Indonesia menanam modal dengan cara ingin bercocok tanam, berdagang. Lama kelamaan hasil bumi kita diambil dan penduduk di sana diusir dan dijajah. Jika melawan dibunuh, maka terjadilah penjajahan. Ini akan terulang kembali lagi.
Jadi pemikiran Bang Hasan saya rasa tidak jauh berbeda dengan saya. Oke. Dan juga yang dikatakan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum tercapai. Belum tercapai ya. Berarti Pancasila ini cuma sebagai simbol saja ya. Simbol saja. Ya, kalau saya pantau saat ini, saya lihat dengan jelas itu ya Indonesia inilah Nusantara kita ini ya. Begitu. Jadi di sini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Cuma nama saya saja Adil. Karena dipanggil itu tadi kan. Keadilan sosial ya belum ada lagi. Ya itu yang tanggapan terhadap Rempang yang saya rasa sangat disayangkan jika ini diberikan kepada investor luar negeri. Jadi saya berharap agar yang mengolah hasil bumi itu bangsa kita Indonesia sendiri dan dimanfaatkan oleh rakyat bangsa Indonesia kita sendiri sampai ke anak cucu kita, bukan kepada bangsa asing. Oke, siap. Ya. Berarti maksud dan tujuan abang ini Rempang dan Galang itu dibebaskan. Ya, masyarakatnya. Masyarakatnya biar mereka memilih hidupnya sebagai nelayan, petani dan lain sebagainya tetap di situ, gitu maksudnya. Ya, saya berharap seperti itu karena kita tahu kan itu tanah mereka. Betul. Di sini di Batam ini kita paham ya khususnya ya. Ini tidak ada hak milik, hak pakai. Walaupun sudah ada sertifikat, tapi kita wajib membayar WTO. Jadi yang lebih tahu itu BP Batam. BP Batam. Dan juga yang pastinya itu mafia-mafia tanah itu pasti tahu. Jika ini terjadi, ini saya rasa was-was di situ ya. Rasa ini saya feeling saya ya akan tergadai dan terjual ke bangsa asing. Oke. Baik, terima kasih Bang Hasan. Oke, terima kasih Bang Aidil sudah mampir di podcast kami Habi Official. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terkait keluh kesah beliau terhadap saudara-saudara kita yang ada di Rempang Galang. Saya di sini sebagai sebagian masyarakat dan juga saya sebagai pengamat. Terlebih saya di sini lembaga investigasi negara Kota Batam, maka saya harus jeli memahami apa dan maksud tujuan dari investasi ini. Dengan berdirinya pabrik kaca yang disu-isukan dan juga ada selintingan mengatakan bahwasanya dari TW membuat untuk listrik di Singapura, mengalirkan listrik ke Singapura dan juga pembangunan yang hasilnya itu diberikan kepada luar negeri. Itu ada selintingan masuk kepada saya sampai kedutaan besar Indonesia yang ada di Singapura. Saya bertemu langsung dengan kedutaan besar Indonesia yang ada di Singapura. Visi misi saya sunyi senyap sampai tujuan. Siap. Jadi itu yang saya pastikan jelas sekali. Oke, jadi itu saja Bang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan saudara-saudara kita yang di Rempang Galang bisa memberikan kebebasan buat mereka yang ada di sana. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kami dari Habi Official mohon undur diri dan salam hormat kami dari Habi Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak selalu. Terima kasih Bang Hasan.